menghadirkan itu tadi, good governance, clean governance, dan digital governance supaya permasalahan problem sosial warga Kabupaten Bogor bisa selesai dengan cepat dan memberikan dampak ekses yang positif terhadap kemajuan warga Kabupaten Bogor. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of surf. Baik, saya adalah putra daerah Kabupaten Bogor yang bersyukur dilahirkan di Kabupaten Bogor di Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan. Kenapa saya kembali mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada di 2024 ini setelah kalah pada saat saya mencalonkan Bupati Bogor di tahun 2018? Karena saya melihat kondisi masyarakat Kabupaten Bogor hari ini, di mana berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa hampir lebih dari 80% pendapatan rata-rata masyarakat Kabupaten Bogor itu setiap hari hanya kurang dari 100.000 per hari. Jadi mereka kerja hari ini, makan hari ini. Nah, karena itu saya ingin maju dan bagaimana memberikan kontribusi sebagai putra daerah kepada daerah di mana saya dilahirkan. Tentu saja sebagai bentuk wujud rasa syukur setelah saya membenahi satu proses di mana diri saya dulu pada saat kalah menjadi Bupati Bogor, saya jatuh dan saya bangkit kembali. Saya membangun sebuah perusahaan dan alhamdulillah perusahaan tersebut diakui di dunia. Kita memiliki klien dari mancanegara. Terus saya sering berkeliling ke setiap negara. Terakhir saya ke India dan lalu saya ke Jerman di bulan Januari lalu. Saya mendapatkan potret tentang potensi Kabupaten Bogor yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Jadi atas rasa itu saya tahu betul bagaimana Bogor ke depan harusnya bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya. Nah, itu yang melatar belakangi saya kenapa mau maju kembali di kontestasi Pilkada Bogor tahun 2024 ini. Iya, saya sudah melakukan pendaftaran di 5 partai politik. Yang pertama itu PDIP, yang kedua PKB, yang ketiga P3, yang keempat Nasdem, yang kelima itu Demokrat. Dalam proses pendaftaran tersebut tentunya partai-partai memiliki kriteria. Saya sampai hari ini sudah menjalani beberapa proses dari beberapa partai sampai ke level fit and proper test. Tentu saja saya membawa ide dan gagasan tentang bagaimana membangun Kabupaten Bogor dan mampu untuk bisa seorang pemimpin itu dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Kabupaten Bogor terkait tentang bagaimana menciptakan good governance, good and clean governance, dan juga good digital governance. Jadi bagaimana pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang bersih ke depan di Kabupaten Bogor, serta digitalisasi pelayanan terhadap masyarakat, itu juga menjadi bagian yang terpenting. Maka ide dan gagasan itu yang saya sampaikan kepada partai-partai politik, mudah-mudahan mendapatkan sambutan dan tentu saja saya menunggu bagaimana hasil dari proses tersebut begitu. Yang pertama tentu saja saya memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Komunitas-komunitas masyarakat yang tergabung di dalam satu lingkup komunitas atau mungkin tokoh dan lain-lain. Dan saya menyampaikan apa yang menjadi konsep, ide, dan gagasan saya untuk maju menjadi salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Bogor. Dan membaca serta mengamati apa yang terjadi di Kabupaten Bogor hari ini,
banyaknya problem sosial, layanan masyarakat, pembangunan. Tentu saja yang paling penting adalah sumber daya manusia. Kabupaten Bogor adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang terbesar, 5,8 juta, dan ini menjadi salah satu concern saya. Bagaimana sumber daya manusia yang ada ini, tentu saja yang potensi ini, bisa kita maksimalkan, mereka bisa produktif, dan tentu saja dampaknya akan sangat luar biasa apabila Kabupaten Bogor ini bisa menjadi satu kabupaten yang dapat menjawab tantangan ke depan terkait dengan apa sih kriteria pemimpin yang diharapkan di Kabupaten Bogor. Saya itu sering turun kepada masyarakat, mendengar harapan mereka tentang sosok pemimpin, lalu problem-problem apa yang terjadi di masyarakat. Nah, itu yang mungkin saya ingin bisa jawab terkait dengan harapan-harapan mereka. Begitu. Saat ini kan ada analogi no viral, no justice. Itu saya sih melihat sebagai bentuk positif dari bagaimana sosial community di masyarakat kita dewasa ini bisa lebih mengkontrol apa yang menjadi kinerja para pelaku politik atau para pelaku pemerintahan yang ada di daerahnya. Tentunya kan mereka memiliki harapan terkait problem-problem yang terjadi di lingkungan sekitarnya atau di lingkup yang lebih luas, misalkan di kabupatennya. Saya melihat itu sebagai hal yang positif. Tentu saja kita harus bisa juga bagaimana ke depan menjawab apa yang menjadi harapan mereka. Nah, di Kabupaten Bogor ini kan hampir 54% generasi Z yang akan menjadi salah satu keuntungan dalam demografi penduduk Kabupaten Bogor. Dan harapan kita itu tertumpu pada mereka ke depan. Maka saya bilang, bagaimana pemimpin Kabupaten Bogor yang nanti terpilih harus juga bisa menjawab tantangan ke depan mengenai problem sosial, kehidupan, dan juga tentu saja Bogor Kabupaten ini harus bisa menciptakan sumber daya manusia unggulan. Unggul dalam arti mereka siap berkontestasi dengan siapapun, mereka memiliki visi yang cukup, dan tentu saja Kabupaten Bogor ke depan harus bisa bergandengan tangan bersama-sama membangun untuk bisa masyarakat Kabupaten Bogor lebih sejahtera. Begitu. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of service. Bupati Bogor memang adalah bupati dengan level bukan seorang bupati, tetapi seorang pemimpin yang memiliki kompleksitas kepemimpinan yang sangat banyak. Dengan luas wilayah, penduduk yang hampir 6 juta orang, tentu saja ini merupakan satu tantangan tersendiri. Menjadi Bupati Bogor, saya kemarin juga sampaikan kepada teman-teman media bahwa harus ada rasionalisasi mengenai biaya pilbu. Kenapa sih Bupati Bogor selalu bersoal dengan hukum, selalu ditangkap oleh KPK? Karena memang untuk menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Bogor ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Ini yang menyebabkan pada saat menjabat itu menjadi beban. Bagaimana berpikir untuk mengembalikan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Maka karena itu saya bilang harus dilakukan rasionalisasi tentang biaya pilgub ini. Misal contoh, kalau gaji bupati itu hanya 5 miliar ya atau 10 miliar. Si calon kepala daerah ini yang mengeluarkan cukup seperti itu, gitu, sebesar itu, tidak lebih dari itu. Karena apa? Karena kalau misalkan dia sudah mengeluarkan lebih dari itu, dampaknya dia akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Dari manapun misalnya, apakah dia dapat berhutang atau mungkin misalkan ada orang yang memberikan pinjaman. Nah, ini yang menyebabkan bupati tersebut punya beban masa lalu, terikat dengan komitmen yang sudah dibangun.
Dan komitmen tersebut bukan untuk kesejahteraan masyarakat kan begitu. Nah, saya harapkan ke depan ini dengan masyarakat Kabupaten Bogor, ayo kita menentukan pemilihan Bupati Kabupaten Bogor ini dengan betul-betul melihat visi, ide, dan gagasan dari si calon yang akan maju tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan bukan itu yang dilihat, yang terjadi di Kabupaten Bogor hari ini tidak akan pernah ada yang berubah. Masyarakat masih berkutat dengan problem sosial kehidupan kesehariannya tanpa ada atau menemukan jawaban dari pemerintahannya begitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Maka berbicara tentang rasionalisasi itu tidak hanya secara sempit mengenai biaya saja. Banyak hal yang harus dirasionalisasikan di Kabupaten Bogor. Rasionalkah kemacetan di Bogor Barat yang sudah berpuluh-puluh tahun? Rasionalkah kemacetan di Puncak? Rasionalkah infrastruktur yang ada di Kabupaten Bogor kondisi hari ini? Rasionalkah kaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan yang ada di masyarakat Kabupaten Bogor hari ini? Rasionalkah pelayanan pendidikan? Itu semua harus dirasionalkan. Yang saya harapkan, rasionalisasi ini menjadi satu landasan kebenaran kita untuk melakukan tindakan begitu. Di saat sudah tidak rasional lagi, maka kita ayo bersama-sama melakukan kerjasama untuk bisa merubah hal ini. Supaya apa? Supaya Kabupaten Bogor ke depan memiliki pemimpin yang betul-betul mampu menjawab tantangan, yang bisa memberikan jawaban terhadap harapan yang ada di Kabupaten Bogor. Masyarakat Kabupaten Bogor yang jumlahnya 5,8 juta ini. Begitu. Ini anomali yang seharusnya tidak terjadi di Kabupaten Bogor. Kenapa? Karena saya bilang potensi sumber daya manusia Kabupaten Bogor itu sangat banyak. Dan kalau misalkan 5,8 juta warga Kabupaten Bogor ini bisa produktif dengan kepemimpinan atau bupati yang kreatif, tentunya ini nggak akan terjadi. Seperti yang sudah bisa kita lihat hari ini, Bogor ke depan seharusnya bisa menjadi kawasan yang menopang kaitan dengan kebutuhan pangan DKI. Tetapi kan itu tidak terjadi. Maka ke depan saya harapkan bagaimana Bogor bisa menjadi lumbung pangan untuk DKI. Agar apa? Agar kejadian yang terjadi di Bojonggede yang menimpa anak yang kelaparan tersebut tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya kreatif, maka kita bisa membangun satu komunitas di dalam sebuah kampung itu berdasarkan komoditi, basis produksi yang bisa kita buat di sebuah kampung. Misalkan apa sih yang mau kita lahirkan di kampung tersebut? Misalkan produk pertanian, contoh hortikultura, apakah itu cabai, apakah itu tomat, apakah itu sayuran, itu bisa kita buat. Lalu ada lagi peternakan, ada lagi perikanan yang kita bisa buat berdasarkan berbasis komunitas. Satu kampung, kita train mereka, kita latih mereka, kita fasilitasi mereka. Lalu di saat mereka melakukan produktivitas, ada yang berperan sebagai off-taker atau pembeli. Kan ini semua ada infrastrukturnya dan bisa kita linkkan agar masyarakat Kabupaten Bogor tidak terjadi lagi kelaparan-kelaparan seperti yang sudah kita bisa lihat di media-media tersebut. Ditambah, di Kabupaten Bogor ini ada 78% sektor usaha sekunder yang skala mikro, dan itu adalah UMKM. Contoh, penjual gorengan, usaha jasa, dan lain-lain. Nah, mereka kan selalu menghadapi problem. Apa problemnya? Ada 4 landasan problem UMKM di Kabupaten Bogor yang ini seharusnya bisa kita fasilitasi, khususnya oleh pemimpin daerah. Contoh apa? Yang pertama, akses permodalan. Permodalan ini menjadi akses yang sangat sulit untuk para pelaku UMKM. Kenapa? Karena biasanya pelaku UMKM itu usahanya layak, tapi tidak bankable. Gitu, layak untuk dibantu sebetulnya, tapi dia tidak bankable. Misal apa? Dia tidak memiliki administrasi kependudukan, atau mungkin ada catatan buruk kaitan dengan BI checking-nya atau SLIK. Nah, ini yang harus difasilitasi pemerintah kabupaten supaya mereka bisa mengakses sumber pembiayaan yang mudah dan murah. Murah apanya? Murah bunganya agar tidak memberatkan. Nah, ini harus kita hadirkan. Yang kedua berkaitan dengan apa? Bahan baku.
pelaku UMKM di Kabupaten Bogor selalu bersoal dengan bahan baku. Nah, ini harus bisa difasilitasi. Oleh siapa? Oleh pemerintah kabupaten. Melalui apa? Kan kita ada BUMDes, ada BUMD, PD Pasar, kan begitu. Ini harus bisa menyiapkan kebutuhan bahan baku para pelaku UMKM dengan harga dan terjangkau serta ketersediaan yang selalu ada. Yang keempat, itu adalah apa? Yang keempat, pelatihan SDM. Para pelaku UMKM ini, kalau mereka mau untuk mendapatkan pengetahuan lebih, mereka harus kursus. Kursus itu biayanya mahal, walaupun online. Tapi ini tidak difasilitasi oleh pemerintahan kita, maka mereka tidak akan mungkin bisa meningkatkan knowledge dan skill-nya. Maka kita harus mengadakan pelatihan, pendampingan, pembinaan. Yang keempat, itu adalah promosi. Saya pernah mengunjungi satu daerah di Kecamatan Parung misalkan. Di sana ada ditemukan tukang penjual gorengan. Mereka selalu mengeluh kaitan dengan ketersediaan bahan baku misal terigu. Kenapa? Karena harganya tinggi. Padahal kalau misalkan desa dibantu oleh kecamatan dan pemerintah kabupatennya dengan pemimpinnya kreatif, mengkonsolidasi berapa sih kebutuhan terigu atau minyak goreng yang ada di desa tersebut. Lalu itu difasilitasi oleh siapa? Oleh BUMDes dengan bantuan BUMD Pasar Tohaga misalkan, agar menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM satu desa tersebut. Maka ketersediaan bahan baku akan selalu mereka dapatkan. Nah, ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Parung, tapi juga terjadi di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bogor. Kenapa pelaku UMKM ini harus kita bantu? Karena mereka memiliki banyak keterbatasan. Khususnya kalau kaitan dengan pemenuhan bahan baku tersebut tidak mereka dapatkan secara mudah, maka mereka harus pergi ke tempat lain. Dan tentunya itu berbiaya. Sedangkan harga produk mereka tidak bisa lebih mahal harganya karena yang membelinya pun adalah warga sekitarnya. Begitu. Kalau kita mampu membuat masyarakat Kabupaten Bogor produktif, maka tidak ada kejadian hal masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mereka sudah sejahtera karena produktivitas yang dilakukan, kan begitu. Itu menjadi satu bottom line-nya. Yang pertama, saya akan membuat satu program yang mampu cepat dirasakan oleh warga Kabupaten Bogor, yang padat karya, yang bisa membuka lapangan pekerjaan, yang bisa menjawab kebutuhan pangan. Apa saja itu? Yang pertama, saya akan fokus di dunia pertanian, yang kedua perikanan, yang ketiga peternakan, yang keempat UMKM, dan yang kelima adalah wisata. Dan ini tidak perlu menggunakan APBD. Kenapa? Karena kita bisa bekerja sama, baik dengan perusahaan swasta yang ada di nasional maupun teman-teman saya yang ada di negara luar, apakah di Eropa ataukah di Amerika. Produktivitas yang dibuat itu berdasarkan komoditi. Apa sih yang menjadi kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut? Nah, di sini harus ada peran pemerintah untuk bisa memfasilitasi kaitan dengan bagaimana orang-orang yang ada di luar negeri, teman-teman para pebisnis ini bisa percaya, trust bahwa oke, kalau mereka berinvestasi, ini akan ada jaminan dari pemerintahannya, masyarakatnya bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan bahan baku mereka. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan nasional di Kabupaten Bogor. Belum lagi kaitan dengan wisata. Pariwisata Kabupaten Bogor ini sangat luar biasa potensinya, tetapi selalu bersoal. Yang pertama dengan infrastruktur, yang kedua dengan pungli, yang ketiga dengan fasilitas lainnya yang menyangkut dengan apa sih yang diharapkan oleh para wisatawan yang dari Jakarta, yang dari Bekasi, ingin datang ke Kabupaten Bogor, kan tentu saja menginginkan kenyamanan. Nah, itu yang kita hadirkan, bagaimana mereka bisa spending time di Kabupaten Bogor itu dengan sangat nyaman begitu. Tidak ada lagi misalkan kejadian viral kemarin bahwa orang yang berwisata ke Kabupaten Bogor selalu dihadapkan dengan pungli, selalu dihadapkan dengan makanan yang selalu diketuk harganya. Nah, itu kan sering terjadi. Hal-hal yang sederhana yang bisa kita perbaiki tetapi membuat dampak yang besar, seharusnya itu yang menjadi concern kita. Tidak perlu membuat satu program yang terlalu ngawang-ngawang tinggi, tetapi juga tidak bisa kita implementasikan di lapangan, itu malah
akhirnya tidak akan terjadi perbaikan-perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat maupun oleh kita sebagai para pemangku kebijakan. Saya rasa itu yang harus urgent untuk bisa dilaksanakan. Nah, apabila ini terjadi, kaitan dengan hal tersebut, kesejahteraan warga Kabupaten Bogor sudah terjawab, itu sudah mampu menyelesaikan 50% permasalahan di Kabupaten Bogor. Sisanya berkaitan dengan pelayanan, infrastruktur, dan lain-lain, itu di tahun kedua bisa kita selesaikan. Begitu. Harapan keluarga ya yang pasti mereka menginginkan saya memiliki niat yang baik terhadap apa yang ingin saya usahakan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Tidak melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum yang nantinya tentu saja akan berdampak terhadap keluarga saya, begitu. Dan saya juga kemarin ngobrol dengan teman-teman saya dari Eropa tentang apa yang menjadi niatan saya. Ya mereka menyampaikan, Ade, jangan sampai dia bilang ke depan putra-putri saya membuat potret gambar dengan saya ada di balik jeruji besi. Itu yang sangat mereka tidak harapkan. Dan harapan mereka itu tidak terjadi. Tentu saja itu yang menjadi satu concern bagaimana saya bisa menghadirkan itu tadi. Good governance, clean governance, dan digital governance supaya permasalahan problem sosial warga Kabupaten Bogor bisa selesai dengan cepat dan memberikan dampak ekses yang positif terhadap kemajuan warga Kabupaten Bogor. Saya paham tentang harapan, keinginan, dan cita-cita masyarakat Kabupaten Bogor. Saya pahami betul itu. Resonansinya pun saya bisa rasakan bahwa semua mengharapkan perbaikan di Kabupaten Bogor dari semua sistem yang ada, baik itu pelayanan, kesehatan, pendidikan, administrasi, baik itu infrastruktur, apakah itu bisnis, apakah itu lowongan pekerjaan, dan tentu saja itu juga menjadi cita-cita kita bersama. Dan saya juga mengajak warga Kabupaten Bogor, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Kalau bukan kita yang peduli tentang bagaimana Kabupaten Bogor ke depan ini lebih baik, mau siapa lagi? Karena kita adalah warga Kabupaten Bogor yang berdiam di Kabupaten Bogor. Kita ingin ke depan Kabupaten Bogor adalah menjadi sebuah kabupaten yang mampu memberikan kebanggaan tidak hanya untuk kita, tetapi untuk saudara kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita mungkin ke depan, bahwa ada satu kabupaten yang mampu mensejahterakan masyarakatnya, mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya, dengan infrastruktur yang terbangun dengan baik, dengan adanya pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang bulu, latar belakang, dan ini menjadi harapan kita bersama. Oleh karena itu, momentumnya ada di Pilkada di tahun 2024 ini di bulan November. Dan itu semua ada di tangan kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melakukan perbaikan untuk Kabupaten Bogor, ngahadekeun Kabupaten Bogor ke depan, supaya apa? Supaya kita bangga menjadi warga Kabupaten Bogor. Kowe. Hijau. Tidak ada internet, Budi. Nasi goreng. Gunung. Gunung. Menyayangi. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution.